Muslim, orang-orang yang nipu itu Muslim, yang bilang pinjem 100 ya Muslim juga, gitu kan ya. Yang main judi slot ya Muslim, yang nonton film porno ya Muslim. Lalu dia bilang efeknya Islam bagi Anda tuh apa? Karena kalau orang melihat Islamnya diterapkan, orang bisa lebih mudah untuk masuk Islam. Suatu waktu ada orang pergi ke Palestina, orang Barat. Dia ketika pergi ke Palestina, begitu turun dia datang dengan seorang Muslim. Dia ketemu seorang Muslim lagi jualan. Dia beli jualan orang Muslim, terus orang Muslim tuh bilang gini, wah makasih jazakumullah khair dan segala macam. Dia pokoknya menunjukkan rasa makasih banget. Lalu kemudian sebelum dia pergi dicium tangan orang itu, lalu dia pergi. Assalamualaikum kata orang itu, kata anak kecil ini. Orang tadi bukan Muslim. Harusnya kan gak dikasih salam, ya tapi anak ini kan gak ngerti. Karena orang yang datang orang jenggotan, kasih dia kemudian uang untuk beli barang, dikasih uang lebih, maka dia terima kasih. Tapi bagi laki-laki ini apa? Dia bilang gini, seumur-umur saya tinggal di barat, gak pernah sekalipun anak saya, ketika saya kasih sesuatu, itu bersyukurnya kayak gitu. Itu rasa senangnya kayak gitu. Lalu dia bilang, kalau kayak gitu aja, kecil aja, dia bersyukur pada saya. Apa yang menyebabkan dia bisa berbuat seperti itu? Maka ketika dia lihat seluruh anak-anak Muslim rata-rata seperti itu, maka dia masuk Islam. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Saya masuk Islam sederhana aja. Saya masuk Islam pergi ke IPB misalnya. Pergi ke IPB yang saya lihat apa? Alah orang-orang Muslim drama semua. Kenapa bagi saya drama? Ibu bapaknya pergi cium tangan sampai nangis-nangis. Paham Bapak Ibu sekalian? Tapi dalam hati saya mikir, iya ya saya nggak pernah kayak gitu. Rupanya iri kan itu kan ya. Kenapa? Perkara-perkara sederhana. Cium tangan, menghormati orang tua dan segala macam. Kalau itu dilaksanakan pasti lebih banyak orang akan masuk Islam. Kenapa? Karena orang-orang itu merindukan yang namanya kebaikan. Dan Islam itu kalau diterapkan pasti baik. Makanya betul Islam ketutupan sama orang Muslim. Karena orang Muslimnya nggak sempurna. Sedangkan Islamnya sempurna. Artinya kalau kita berlatih dan mengetahui tentang syariatnya Allah. Mana yang betul, mana yang tidak. Dan kita coba untuk mempraktekkan syariat Allah di dalam kehidupan. Itu sedikit demi sedikit orang akan melihat Islam. Fa'idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kenapa orang bisa berbondong-bondong masuk kepada Islam? Allah katakan, kenapa orang bisa bareng-bareng masuk Islam? Karena mereka melihat Islam ketika sudah tegak. Bisa dipahami ya? Melihat Islam ketika sudah tegak. Kalau ketika mereka melihat Islam ketika sudah tegak, mereka merasa sangat-sangat happy ketika melihat Islam sudah tegak. Itulah dikatakan kalau Islam sudah Allah kasih pertolongan, yang orang-orang bukan Muslim itu ngelihat Islam dan mereka bilang, kenapa saya nggak beragama ini aja? Kenapa saya masih mempertahankan agama yang lama? Maka kita melihat mereka masuk Islam berbondong-bondong. Karena mereka udah melihat kita tidak lagi menutupi Islam. Bisa difahami maksudnya Bapak Ibu sekalian. Nah, maka iman selalu menuntut amal soleh. Dan kemarin kita sudah bahas. Bahwasanya beramal soleh itu harus pakai dalil. Dalilnya apa? Al-Quran. Yang kedua adalah As-Sunnah. Yang ketiga adalah ijma' sahabat, dan yang keempat adalah qiyas. Sebenarnya cuma dua, yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, hadis. Tapi dia beranak dua lagi, yaitu adalah ijma' sahabat dan qiyas. Yang nanti kita akan jelasin satu persatu. Tapi empat ini Bapak Ibu sekalian, semuanya nanti akan menghasilkan cuma 5 hukum saja. Berapa hukum? 5. Pertama, wajib. Yang pertama apa namanya? Wajib. Yang kedua namanya apa? Sunnah. Bingung kan? Tadi ada sunnah Rasul, sekarang ada lagi sunnah perbuatan. Bingung kan? Makanya sunnah ini biasanya dikasih garis miring mandub. Sunnah atau mandub. Atau bahasa kitanya adalah kalau dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan nggak apa-apa. Yang ketiga namanya adalah mubah atau boleh, itu mubah. Yang keempat namanya makruh. Makruh asal katanya kariha, artinya dibenci. Dibenci, makruh. Berarti makruh ini perbuatan yang dibenci oleh siapa? Oleh Allah. Maka kalau dibenci kita lakukan atau tidak? Ditinggalkan. Tapi kalau ada orang melakukan jangan dibully. Kalau ada orang melakukan jangan dimarahin. Jangan diomelin, karena Allah pun masih mentolerir walaupun Allah tidak
suka. Bisa dipahami sampai di sini ya. Yang kelima yang tidak boleh dilakukan adalah haram. Haram asal katanya sama dengan haram di Masjidil Haram. Yaitu artinya adalah sakral. Artinya adalah suci. Artinya tidak boleh didekati. Itu artinya haram. Oke, dari mana kita bisa melihat hukum-hukum ini? Mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah. Itu lewat dalil yang sudah kita bicarakan kemarin. Tapi setelah kemudian membahas semua ini, kadang-kadang ulama berbeda pendapat dengan yang mana yang sunnah, misalnya yang mana yang mubah. Atau yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Kenapa bisa berbeda? Wajar. Kenapa bisa berbeda? Karena Allah memperbolehkan berbeda. Oke, saya ulangin menjelasin yang kemarin. Masih ingat tentang buah mangga dan pohon mangga? Masih ingat? Oke, saya ceritain ya. Anggap ada pohon mangga 10 meter. Semua orang bisa ngambil buah mangganya? Tidak. Karena tidak semua orang bisa manjat. Ibu bisa manjat sampai 10 meter. Saya aja ragu, apalagi ibu. Nah, maka 10 meter belum tentu kita semua bisa manjat. Maka orang yang ngambil namanya mujtahid. Yang ngambil namanya siapa? Mujtahid. Mujtahid itu orangnya. Nanti saya akan contohkan orangnya. Sekarang aja. Imam Syafi'i itu mujtahid. Imam Hambali itu mujtahid. Imam Maliki itu mujtahid. Imam Hanafi itu mujtahid. Ya itu aja dulu, jangan banyak-banyak. Karena kita mazhabnya yang 4 aja yang harus kita tahu dulu. Walaupun mazhab bukan hanya 4. Itu contoh mujtahid. Oke, pohon mangga 10 meter nggak semua orang bisa ambil. Yang bisa ngambil namanya apa? Mujtahid. Alat untuk ngambilnya namanya ilmu usul. Namanya ilmu usul fikih. Usul fikih, alat untuk ngambil. Contoh, ada yang langsung manjat aja, ambil. Bisa nggak? Bisa. Ada yang pakai galah, bisa nggak? Bisa. Ada yang pakai lempar batu, bisa nggak? Bisa. Semua itu namanya adalah usulnya atau alatnya. Bisa dipahami ya, usul fikihnya. Oke. Proses pengambilannya namanya ijtihad. Proses pengambilannya namanya ijtihad. Setelah diambil, dipotong, lalu kemudian disajikan buat Anda, tinggal dimakan, namanya fikih. Jelas sampai di sini? Oke, mangga yang sudah siap disajikan namanya, orang yang ngambil namanya, proses pengambilannya namanya ijtihad. Oke. Alatnya namanya usul fikih. Maka usul fikihnya Imam Syafi'i beda dengan usul fikihnya Imam Hambali. Usul fikihnya Imam Hambali beda dengan usul fikihnya Imam Hanafi dan seterusnya. Karena usul fikihnya berbeda, maka kadang-kadang hasilnya juga bisa berbeda. Tapi manapun yang berbeda, yang penting Anda makan mangga. Mangganya itu namanya syariat. Jelas sampai di sini. Jadi mangganya itu adalah syariat. Yang wajib adalah terikat pada hukum syariat. Mengenai hukum syariat itu Anda ikut madhab mana, itu boleh milih. Sesuai dengan keyakinan kita. Kemarin terakhir saya bilang ikut guru. Kalau guru kita Syafi'i, ikut aja madhab Syafi'i. Kenapa? Lebih mudah. Kita tinggal ngelihat guru kita lagi ngapain. Karena dalam perkara akidah nggak boleh ikut-ikutan. Dalam perkara akidah yang kita bahas lama banget itu nggak boleh ikut-ikutan. Maka saya bahas satu persatu biar ibu-ibu paham. Tapi dalam perkara syariat itu boleh ikut-ikutan. Paham sampai di sini? Kita ngelihat misalnya ustadz kita, gerakannya begitu, cara sholatnya begitu, kita boleh ikut. Tanpa kita tahu dalilnya. Kenapa? Karena guru saya yang ngajarin saya. Insya Allah dia punya dalil. Kalau kita mau tahu dalilnya, tinggal tanya. Lah, tapi kalau ibu-ibu tinggal di Indonesia, madhabnya Syafi'i, lalu ngambil madhabnya Hanafi, susah. Kenapa? Karena harus ke India paling dekat. Paham ibu sekalian? Karena India itu yang madhabnya Syafi'i. Kan susah ngikut madhab Syafi'i. Madhab Hanafi itu di India. Paling dekat ada di Little Indianya Malaysia.
Itu ada satu masjid namanya Masjid India yang pernah